tentang isi dari Al-Quran, mereka pelajarinya, kan tetapi mereka tidak sadar bahwasannya agama yang murni, agama yang sempurna itu mereka abaikan. Nah, tanda-tanda adukon itu awalnya itu apakah terjadi semacam perubahan iklim dulu, kemudian rasa panas karena akan ada benturan meteor? Tanda-tandanya itu ada enggak tuh, Pak? Atau langsung kemudian meteor menghantam deng gitu? Seperti apa? Nanti ada tanda-tandanya. Banyak sekali peperangan-peperangan yang menggunakan alat-alat berat. Disitulah nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Semoga sahabat Padepokan Bedek dimanapun berada selalu dalam kebaikan, kemurahan rezeki, kesehatan, dan selalu terhindar dari segala mara bahaya dan mara penyakit. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Padepokan Bedek yang sudah mensupport channel kami, menonton video, like, share, subscribe. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil dari video-video yang ada di Padepokan Bedek. Amin, amin. Kami juga kita sama-sama saling berdoa mendoakan semoga sahabat Bedek yang lagi sakit sekarang Allah segera angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan yang total, sehat sedia kala seperti sebelum sakit. Amin. Amin. Yang sekarang lagi mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga Allah segera kabulkan hajatnya, Allah segera berikan yang terbaik, Allah datangkan apa yang diharap-harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang ada masalah, semoga Allah segera berikan solusi, jalan yang terbaik sehingga masalahnya cepat selesai tanpa meninggalkan masalah lain. Amin, amin, amin. Yang belum mempunyai jodoh Mas Haji, ya kan? Semoga segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang terbaik, jodoh yang bisa mendukung perjuangan masing-masing, bisa membersamai, bisa seiring, bisa saling mensupport Mas Haji. Amin. Amin. Yang soleh maupun yang soleha. Dan yang sudah menikah semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tambah romantis, tambah cinta, tambah sayang seperti dulu waktu pertama kali setelah nikah. Amin. 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 Amin yang kenceng Mas Haji ya, ya kan? Nanti istrinya ngelihat repot nanti kalau nggak kenceng aminnya ini. Ya, kali ini kita Mas Haji, kita akan membahas tentang fenomena akhir zaman. Wih, salah satunya adalah tentang Dukun. Adukon. Nah, itu kabar-kabarnya kan sekarang kan sudah akhir zaman ya kan. Iya. Terus kemudian sering terjadi perubahan cuaca yang begitu ekstrim, kadang panas, kadang dingin. Terus kemudian banyak itu bencana dan segala macam. Nah, ini kita coba lihat dari salah satu fenomena akhir zaman yaitu adukon. Untuk itu langsung saja saksikan subscribe Padepokan Bedek. Udah siap Mas Haji? Insyaallah siap.
sinkron, semakin sinkron, semakin sinkron, semakin sinkron. Bisa bicara bahasa manusia sinkron. Apabila yang bukan yang saya maksud, apabila yang bukan saya maksud semakin akan terpental. Kun fayakun, semua pengetahuan dengan izin Sang Yang Maha Kuasa, semua pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Alhamdulillah, Den. Saya dari Kayangan tingkat 4. Oke, nggih, Pak. Panggil saja nama saya Abdul Ghafur. Oh, ini Mbah Abdul Ghafur yang dulu pernah datang ke Padepokan Betik juga ini. Alhamdulillah, Den. Oh, nggih. Terima kasih nggih Mbah Abdul Ghafur udah datang. Tapi untuk apa itu namanya? Karena tadi sudah mengucapkan salam, seadanya terlebih dahulu nggih, Mbah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sudah muslim. Berarti dimuslimkan oleh Alhamdulillah, beliau sang paduka raja seluruh alam gaib beliau. Oh, ya. Mbah, terima kasih Mbah Abdul Ghafur sudah datang ke Padepokan Betik. Sebelum kita berbincang-bincang, dengan izin saya ada sajian makanan dan minuman depan makhluk ini dan izin saya kun fayakun. Monggo terlebih dahulu dinikmati hidangannya. Alhamdulillah, terima kasih Den Mas. Sama-sama Mbah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbah, tadi ini kita akan mencari tahu tentang salah satu fenomena akhir zaman yaitu tentang ad-dukhon. Nah, itu bisa diceritakan dulu seperti apa sih, Mbak? Caranya. Alhamdulillah, saya yang diizinkan untuk memberi pengetahuan atau diizinkan untuk menyampaikan pengetahuan tentang ad-dukhon yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ad-dukhon adalah merupakan asap atau kabut tebal yang akan membungkus bumi ini, yaitu nanti akan terjadi di saat waktunya Allah tentukan, dan nantinya akan terjadi di akhir zaman ini. Ad-dukhon adalah suatu tanda atau bagian 10 tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yang nantinya akan terjadi. Di saat nanti akan terjadi atau Allah sudah menurunkan asap itu, diawali dengan adanya benda dari angkasa atau yang disebut di alam manusia adalah meteor. Nantinya meteor itu yang akan menghantam lapisan penjaga bumi atau atmosfer bumi. Disitulah
nanti akan terjadi ledakan yang sangat maha dahsyat. Seluruh makhluk yang ada di bumi seluruhnya nanti akan mendengarnya. Dan ledakan itu menimbulkan asap yang sangat pekat yang membungkus seluruh bumi sehingga sinar matahari nantinya tidak bisa menembus ke bumi. Disitulah nanti manusia-manusia yang ada di bumi maupun dari alam jin semuanya terdampak. Nanti mereka akan kebingungan. Nanti mereka akan dilanda ketakutan yang sangat dahsyat. Disitulah nanti bumi akan sangat gelap seperti malam. Dan suhu yang ada di bumi akan berubah drastis, yang nantinya akan banyak kematian-kematian massal dikarenakan tidak kuatnya dengan suhu maupun yang diakibatkan dari asap yang sangat beracun itu. Disitulah nantinya seluruh teknologi yang ada di bumi akan mati, seluruh listrik mati, semuanya kecanggihan-kecanggihan yang ada di manusia akan musnah atau akan mati dikarenakan asap itu membawa gelombang atau mengakibatkan gelombang elektromagnetik yang nantinya akan mematikan seluruh teknologi yang ada di bumi ini, yang dimiliki manusia saat ini. Itu sedikit gambarannya. Nah, tadi kan berarti kan suhu itu yang dimaksud suhu itu memang suhunya panas atau dingin itu? Suhunya nanti awal mulanya akan terasa dingin dulu karena sinar matahari tidak bisa masuk ke bumi. Dan asapnya itu berlahan-lahan turun ke bumi dikarenakan ledakan yang ada di atmosfer dan mengakibatkan asap itu membungkus bumi sehingga matahari tidak bisa masuk ke bumi. Di saat itulah nantinya akan ada kematian massal. Tadi kan dikatakan bahwa suhunya terlebih dahulu dingin ya, karena seperti malam dan matahari tidak bisa masuk. Benar. Nah, kemudian lama-kelamaan akan tetap dingin atau tambah dingin atau bagaimana, Pak? Nantinya asap itu akan turun. Oksigen yang ada di bumi akan berkurang. Makanya mengakibatkan nanti suhu akan berubah drastis dari dingin langsung menjadi panas. Disitulah nanti manusia banyak yang terdampak lagi. Seperti bagi orang-orang yang kafir akan terdampak sangat berat dikarenakan nanti akan merasakan kesakitan yang sangat hebat, terasa panas, hidung mengeluarkan asap, telinga mengeluarkan asap. Itu bagi orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Akan tetapi untuk orang-orang muslim maupun mukmin, mereka hanya
berdampak seperti flu biasa. Kok bisa beda seperti itu? Itulah kekuasaan Allah. Disitulah Allah melihatkan bahwasannya manusia yang beriman, yang mukmin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan terlihat nyata, jelas ya. Benar. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Disitulah namanya bencana atau fenomena ad-dukhon itu sebenarnya adalah untuk menyadarkan orang-orang kafir dan munafik untuk segera bertaubat, segera kembali kepada Allah, segera bertobat dan mengikuti ajaran-ajaran dari Rasul utusan Allah yang membawa ajaran yang sangat benar. Mereka mengabaikan itu, masih mengikuti ajaran leluhurnya yang dianggapnya itu benar. Disitulah sebelum terlambat, maka segeralah bertobat, karena ad-dukhon adalah tanda dekatnya kiamat kubro. Tapi sebelum tanda-tanda dekat kiamat kubro, itu sekarang ini tanda-tandanya udah kelihatan atau belum? Tanda-tandanya yaitu tanda akhir zaman. Semua itu sangat banyak tanda-tandanya. Nanti di negeri Arab sudah ada hujan salju, itu menandakan tanda akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu tidak lama dengan tanda-tanda berikutnya. Jadi itu beriring-iringan gitu ya, Mbak? Benar. Nah, sangat cepat. Ya. Benar. Nah, ad-dukhon ini berlangsung berapa lama? Ad-dukhon nantinya akan membungkus bumi selama 40 hari 40 malam. Disitulah nantinya manusia kebingungan, yang muslim juga kebingungan tentang waktu beribadah atau sholat. Malam itu semua. Sangat kebingungan. Apalagi yang kafir, mereka akan kebingungan karena mereka memikirkan duniawian. Maka yang difikirkan adalah perutnya masing-masing. Iya. Nah, berarti itu gelap, bener-bener gak ada listrik, bener-bener gak ada ini, gelap gulita ya, Mas ya? Benar, sangat gelap sekali karena asap itu sangat hitam pekat. Nah, itu kenapa ya berlangsung 40 hari itu, Pak? Itulah nanti sebenarnya itu tanda-tanda Dajjal akan muncul. Itu pada saat ad-dukhon itu Dajjal udah muncul apa belum? Dajjal yang asli akan muncul setelah terjadinya asap ad-dukhon itu. Disitulah nanti setelah dukhon selesai 40 hari 40 malam, itulah nanti Dajjal akan keliling dunia membawa atau mengiming-imingi keduniawian pada manusia yang tingkat keimanannya sangat tipis. Tapi selama ad-dukhon itu berarti tidak ada pertolongan baik dari sisi Dajjal maupun dari sisi pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi atau bagaimana? Semua balik ke dalam dirinya sendiri. Semuanya nanti untuk yang muslim, untuk yang mereka ikut dengan beliau, nantinya
akan dikasih tahu cara-caranya untuk bisa selamat. Disitulah nantinya saat dukhon itu terjadi, mereka sudah mempunyai bekal, dan mereka yang mukmin maupun yang beriman sangat tenang, dan mereka semua tidak takut lapar dikarenakan nantinya makanan yang dimakan hanyalah zikir saja. Itu nanti bisa membuat pertolongan kepada orang-orang muslim mukmin. Nah ini kenapa bisa zikir itu menjadi makanan dan kemudian tidak lapar itu, Pak? Ada ini nggak rahasianya? Disitulah nantinya bahwasanya ketaatan kepada Allah, keyakinan yang tertanam di hati manusia yang mukmin itu sangat meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Disitulah nanti orang-orang muslim yang mukmin tidak takut dengan kelaparan. Tidak seperti orang-orang yang kafir maupun munafik nanti. Mereka akan sangat kebingungan. Mereka akan merasa ketakutan karena kelaparan. Keluarganya, anaknya, semua kelaparan. Mau keluar dari rumah sangat takut karena asapnya sangat berbahaya jika terkena kulit. Oh, emang kenapa kalau terkena kulit, Mbak? Kalau terkena kulit langsung maka kulitnya akan melepuh panasan. Itu yang kafir. Yang kafir. Kalau yang mukmin enggak. Kalau yang mukmin insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji Allah. Nah, dukun itu kan apa itu namanya? Terjadinya itu kan sekarang banyak apa itu namanya? Tanda-tanda akhir zaman ya, Pak ya. Benar. Tapi ada yang mengatakan bahkan terjadi di 2025 atau apa. Itu memang seperti apa sih, Pak? Kejadian aduhon itu haknya Allah. Semua itu manusia tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Itu hanya prediksi manusia saja. Tapi berarti kalau tadi dikatakan meteor yang akan masuk ke bumi dan akan meledak kemudian akan membawa asap, tapi kan bisa dilihat ya kalau meteor itu pergerakannya bagaimana kan bisa dilihat, Pak. Benar. Dari alat-alat manusia nanti bisa mengetahuinya, akan tetapi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kecanggihan apapun, dengan roket yang nanti akan diluncurkan, tidak akan ada efek apa-apa karena itu sudah ketentuan Allah. Nah, tadi Mbah katakan bahwa perbedaan orang mukmin dan orang kafir itu nanti pada saat adukon adalah terletak dari efek yang ditimbulkan ya. Benar. Nah, tentunya kan mereka orang-orang kafir itu kan mengetahui bahwa akan terjadi adukon. Pasti mengetahuinya. Nah, dikarenakan itu disitulah yang namanya orang terlanjur kafir. Kalau memang mereka nanti mendapatkan hidayah dari Allah dan menyesali apa yang dianutnya atau kesalahan yang dianutnya itu, maka mereka akan segera sadar. Tapi kan golongan sebelah kan juga mengetahui bahwa akan terjadi adukon kan, Pak? Benar. Terus kan mereka kan juga akhirnya apakah mereka juga memberikan petunjuk atau membisik-bisiki golongan kafir ini bahwa adukan seperti ini atau gimana?
banyak orang-orang barat sana yang sudah belajar tentang aduhon atau bencana-bencana di akhir zaman. Mereka malah sudah bisa mempelajari itu dan mereka sudah mempersiapkannya. Akan tetapi mereka mempersiapkannya bukan dengan menambah keimanan, tentang keimanan. Akan tetapi mereka membangun bunker-bunker yang ada di dalam perut bumi. Itulah orang-orang yang mengunggulkan akalnya. Nah itu memang kan banyak itu para orang-orang kaya yang membangun bunker itu memang sebenarnya untuk mempersiapkan jika terjadi adukan itu. Benar, mereka sudah mempersiapkannya karena orang-orang barat yang pintar di sana itu sudah dulu mempelajari tentang isi dari Al-Quran. Mereka pelajarinya, kan tetapi mereka tidak sadar bahwasannya agama yang murni, agama yang sempurna itu mereka abaikan. Nah, tanda-tanda adukan itu awalnya itu apakah terjadi semacam perubahan iklim dulu, kemudian rasa panas karena akan ada benturan meteor? Tanda-tandanya itu ada enggak tuh, Pak? Atau langsung kemudian meteor menghantam deng gitu? Seperti apa? Nanti ada tanda-tandanya. Banyak sekali peperangan-peperangan yang menggunakan alat-alat berat. Disitulah nanti asap-asap maupun efek yang ditimbulkan dari peperangan itu nantinya akan sedikit demi sedikit membuka lapisan yang menyelimuti atau menyelimuti bumi, itu ya? yaitu atmosfer itu terus? Akan merenggang. Iya. Disitulah nanti gaya magnetik atau gravitasi bumi itu bisa menyedot benda-benda luar angkasa di sana. Disitulah sedikit gambarannya. Nah, itu yang dimaksud perang-perang munakala berarti termasuk yang sekarang ini banyak dikabarkan tentang adanya perang-perang nuklir itu, bukan sih, Pak? Ya, seperti itu, Dinas. Oh iya, kan kemarin kan pada waktu dulu kan pada di nuklir yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, itu akan mempengaruhi sehingga gaya tarik magnetik bumi semakin besar. Benar. Terhadap makhluk terhadap benda-benda luar angkasa. Dikarenakan lapisannya merenggang atau berlubang. Oh iya. Nah, sekarang ini gimana? Lapisannya atau masih utuh 100% atau sudah berapa persen lapisannya kalau boleh tahu? Disitulah bisa dilihat bahwasannya hawa atau suhu di bumi sangat panas, tidak seperti suhu tahun-tahun yang lalu. Oh, iya. Itu bisa dirasakan sekarang ini. Sinar matahari lebih menyinari bumi langsung mengakibatkan sangat panas. Iya. Kemudian akan mempengaruhi juga keadaan di bumi selain tadi suhu panas, kemudian ekosistem air dan lain sebagainya, Pak? Benar. Nantinya pada saat duhon itu seluruh makhluk yang ada di bumi, hewan-hewan, tumbuhan banyak yang mati. Disitulah nanti banyak kelaparan merajalela di seluruh dunia. Banyak kematian yang disebabkan karena kelaparan. Kalau boleh tahu, seberapa persen penurunan dari populasi dunia saat ini? Itu seperberapanya? Penurunan yang dimaksud seperti apa? Ya tadi kan kalau kita adukan kan banyak orang yang meninggal kan, mati kan. Nah itu seberapa persen populasi sebelum adukan dan setelah adukan, Pak? Sangat banyak. Jadi manusia yang tidak kuat dengan
asap itu hampir separohnya. Hampir separuhnya. Benar. Jadi populasi orang separuh akan hilang. Semuanya akan hilang. Oh, iya? Banyak yang hilang di situ nantinya. Hewan-hewan banyak yang mati. Disitulah nanti saat-saatnya manusia dilanda kelaparan setelah duhon selesai. Dan itulah ujian manusia nanti, belum selesai sampai situ. Nanti manusia akan dikejutkan dengan sosok yang mengaku utusan dari Allah. Nanti sosok itu akan keliling dunia dan menganggap sosok itu adalah penyelamat manusia. Sekali manusia minta makanan, langsung sekejap mata dikasih makanan. Mau minta harta, dengan sekejap akan dikasih harta. Disitulah nanti keimanan manusia yang menemui sosok itu nanti akan goyah keimanannya. Biar gak goyah gimana, Pak? Di situ bagi orang-orang Muslim yang sudah mempelajari tentang sosok Dajjal, manusia mukmin sudah tahu jangan sampai menemui sosok itu atau menghindar dari sosok itu. Iya. Nah, adukon ini terjadi 40 hari. 40 hari, 40 malam. Nah, itu ada rahasia nggak kenapa terjadinya 40 hari 40 malam atau bagaimana? Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, terus tadi kan yang terpengaruh kan adalah manusianya, ya kan? Nah, kalau bangsa gaib bagaimana, Mbak? Bangsa gaib sama seperti manusia, jin-jin yang sama seperti manusia nanti akan terpengaruh oleh sosok Dajjal nanti. Oh, bukan yang tadi adukon. Sama terdampak aduhon juga. Nantinya mereka sama seperti manusia kebingungan. Akan tetapi bagi jin-jin yang sudah muslim, yang sudah ikut dengan beliau, mereka akan lebih tenang karena sudah dibekali dengan zikir-zikir. Jadi ini zikir yang dimaksud tuh zikir yang seperti apa? Yang bisa nanti menyelamatkan di adukon itu? Zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan zikir yang hanya pengucapannya saja atau bagaimana? Zikir yang langsung dari hati, yang sudah diajarkan beliau. Itulah nantinya zikir yang mempunyai sanad maksudnya. Zikir yang mempunyai sanad atau bagaimana? Mempunyai sanad dan manusia yang ikhlas. Oh, manusia yang ikhlas. Yang menerima semua yang diberikan kepada Allah akan kembali kepada Allah. Itulah manusia yang beriman. Berarti adukon itu bisa terjadi dengan tanda-tanda yang tadi sudah dikatakan, ya Pak? Benar, bumi akan terasa panas. Iya. Peperangan terjadi di mana-mana. Peperangan dulu maksudnya. Nah ini sekarang ini sudah mulai tanda-tandanya dong kalau kayak gitu nih. Bisa dilihat manusia, peperangan yang sangat meluas, tidak ada henti-hentinya. Itu bisa dilihat. Itulah sudah masuknya di akhir zaman ini. Berarti sudah sangat dekat
nanti akan terjadi aduhon maupun tanda-tanda yang lainnya. Ya. Nah, tapi setelah adukon nanti berarti bumi akan kembali normal atau seperti apa, Mbak? Bumi nanti akan kembali seperti masa-masa bumi zaman dulu. Di situ bumi seperti tidak ada teknologi. Bumi akan seperti dulu lagi, seperti zaman-zaman menggunakan kuda. Orang menggunakan kuda, orang berburu, seperti itu nantinya. Berarti adukon ini dalam kesimpulannya berarti akan membentuk bumi dengan peradaban kembali ke masa lalu gitu. Tapi itu semua masih rahasia Allah. Itu semua haknya Allah. Itu hanya gambaran-gambaran saja. Ya. Nah, kabar adukon ini juga banyak dibahas dalam banyak hal terkait dengan akhir zaman ya, Pak ya. Nah, tapi memang ketakutan yang diderai pada saat itu benar-benar luar biasa ya. sangat luar biasa. Karena bencana itu belum diketahui oleh manusia atau dialami oleh manusia. Jadi orang-orang manusia akan kebingungan. Itu melebihi nuklir nggak? Bencana nuklir yang dulu terjadi di Nagasaki dan Hiroshima? Nuklir tidak ada apa-apanya. Nuklir hanya di wilayah sedikit saja. Akloduhon bisa membungkus seluruh bumi ini. Ya, Mbah, terakhir pesan-pesan untuk Sapre Berpadepokan Bedek terkait dengan akhir zaman dan bencana adukon itu seperti apa? Segeralah bertobat. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya sudah dekat. Maka perbanyaklah beribadah, sedekah, dan carilah guru yang bisa membawa atau yang bisa menunjukkan jalan yang benar, yaitu guru yang bersanad, yang nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga kita semua mampu untuk berjalan ke arah situ ya, Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Abdul Ghafur kedatangannya ke Padepokan Bedek kembali dan ceritanya terkait informasi tentang adukon. Mohon maaf apabila penyambutan dan tutur kata saya ada yang kurang berkenan di Mbak Abdul Ghafur. Kami juga minta maaf, sebatas itu pengalaman saya. Saya mohon maaf, tidak bisa memberikan pengetahuan yang lebih. Siap. Terima kasih ya Mbah atas kehadirannya. Mohon bisa dapat kembali ke tempatnya dan kemudian dibawa semua efek-efek yang ada di dalam tubuh. Saya mohon izin dan Mas. Terima kasih undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapre Berpadepokan Bedek dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar cerita adukon, bagaimana terjadinya, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana hal-hal yang bisa mengantisipasi, dan saat kemudian terjadi adukon, bagaimana kita dalam mempersiapkan itu semua. Karena ini 40 hari dan juga disampaikan pada hadis-hadis Rasulullah ya terkait dengan akhir zaman. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai manusia.
Tontonlah video dari awal sampai akhir dan jadilah penonton yang bijak untuk mengetahui intisari dari maksud dari video yang ditonton. Saya dan Mas Aji mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ada salah kata maupun perilaku dari kami berdua. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.